Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Sumansi Channel dengan saya Subhan. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini saya lagi ada di mana ya? Di Gedangan ya teman-teman, di daerah Jalan Waru, menuju ke Frontage. Jadi saya mau dari Gedangan mau ke Frontage teman-teman. Kebetulan mau berangkat kerja dan hari ini kebetulan di tanggal 20 Maret ya, 20 Maret 2025 hari Kamis, di pagi hari. Pada kesempatan kali ini kita sengaja lewat sini teman-teman, sebenarnya karena memang ada kerjaan dan sebenarnya ada info penting yang ingin saya sampaikan teman-teman, terkait arus lalu lintas di Kota Sidoarjo ya khususnya. Jadi kemarin itu saya lihat postingan dari Polresta Sidoarjo, kalau saya nggak salah sebut ya teman-teman, atau Satlantas Sidoarjo gitu teman-teman, di postingan TikTok. Nah itu akan ada rekayasa arus lalu lintas yang ada di sekitaran antara 3 jalan ya teman-teman. Yang pertama itu Jalan Taman, terus juga Lejen Sutoyo dan Jalan Waru. Nah nanti itu pokoknya di 3 tempat itu akan ada arus lalu lintas baru mulai tanggal 21 Maret besok ya teman-teman, hari Jumat, sampai dengan 8 April teman-teman. Jadi itu lumayan ya, sekitar 19 sampai 20 harian itu mungkin teman-teman. Nah ini mungkin memang karena untuk arus di ketika masa mudik gitu loh teman-teman, itu mungkin ya. Nah jadi kalau misalkan buat teman-teman yang belum tahu, untuk Jalan Raya Taman itu sebenarnya yang di depannya Grand Heaven itu loh teman-teman, rumah duka Grand Heaven sampai dengan Medaeng. Terus kalau Jalan Lejen Sutoyo sendiri itu dari Medaeng sampai ke Jalan Raya Waru, dan dari kalau Jalan Raya Waru sendiri itu di depannya Stasiun Waru sama depannya Terminal Bus Bungurasi itu teman-teman. Nah jadi akan ada rekayasa lalu lintas dalam rangka arus mudik Lebaran teman-teman, yang mana akan diberlakukan satu arah. Nah yang satu arah itu yang mana mas? Yang satu arah itu yang di Jalan Lejen Sutoyo dari sisi barat, atau yang teman-teman tahu itu kayak markas Brimob Medaeng. Nah itu Brimob atau Medaeng sampai dengan sisi timur Layang Waru. Ini kan jadi kalau misalkan teman-teman tahu itu kan nanti akan saya kasih video dari Satlantas juga ya untuk memperjelas gitu ya bagaimana rekayasa lalu lintasnya itu. Jadi yang jadi satu arah itu nanti misalkan teman-teman dari Taman belok kiri ke Medaeng ya, mau ke Bungur, nah itu jalannya jadi satu arah. Kalau biasanya kan 2 arah teman-teman, lah itu sekarang jadi satu arah sampai ke Jalan Raya Waru. Termasuk buat bis-bis itu juga udah nggak bisa puter langsung ke sini teman-teman, ke Medaeng, itu nggak boleh. Jadi harus dilewatkan ke Jalan Layang Waru teman-teman. Nah kita share juga postingan dari akun Satlantas teman-teman ya, untuk memperjelas juga. Kita akan jelasin pelan-pelan. Nah ini dan juga saya akan kasih menurut saya ya nanti dampaknya itu seperti apa selama 20 hari ke depan, khususnya di ketika masa mudik Lebaran teman-teman. Yang pertama dari Jalan Lejen Sutoyo atau Medaeng yang mau masuk ke arah Bungur. Nah jalan ini teman-teman akan menjadi jalan one way teman-teman, atau satu arah dari ke arah timur ya. Jadi dari Medaeng itu ke flyover Waru itu akan dijadikan satu arah teman-teman. Nah nanti buat teman-teman yang nanti di sekitar Medaeng ya, terus agak di samping kanan kirinya pom Bungurasi itu, pom bensin Bungurasi itu udah nggak bisa belok kiri ke arah Brimob Medaeng ke arah Taman, itu udah nggak boleh teman-teman. Nah nanti itu cuman boleh satu arah ke belok kanan. Jadi misalkan teman-teman dari gang yang sebelah kanan atau sebelah kirinya pom bensin Bungurasi, nah itu teman-teman cuman bisa belok kanan teman-teman ke arah flyover Waru. Begitupun teman-teman yang mungkin gang atau tempatnya itu dari seberangnya pom bensin Bungurasi, nah itu nggak bisa belok ke kanan,
Nah itu harus belok ke kiri semua teman-teman, seperti itu. Selanjutnya misalkan teman-teman terkait dari Jalan Waru ya, dari Jalan Waru itu nanti di bawah flyover Waru itu kan biasanya kan motor boleh putar balik ya teman-teman ya. Nah atau mobil juga boleh ya, kurang tahu juga saya, tapi yang jelas dengan arus lalu lintas yang baru ini teman-teman itu udah nggak boleh nanti. Jadi teman-teman itu udah nggak bisa putar balik langsung dari bawah flyover Waru itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman dari Jalan Waru mau ke Pom Bungerase itu udah nggak bisa teman-teman istilahnya, karena nanti kalau misalkan teman-teman tetap nekat lewat sana nanti akan disuruh putar baliknya itu di flyover Aloha. Nah gitu pun dari flyover Aloha nanti biasanya kan teman-teman belok kiri tuh ke arah pintu masuk Bungerase. Nah itu nggak bisa teman-teman, itu nggak bisa lewat belok kiri situ yang mau ke arah Bungerase itu nggak boleh, yang arah ke Gudang Garam itu udah nggak boleh karena one way teman-teman. Jadi harus lurus, dan teman-teman nanti untuk masuk ke Bungerase teman-teman harus ke Bundaran Waru lagi, teman-teman harus ke taman baru belok kiri lagi ke Jalan Lejen Sutoyo, seperti itu teman-teman. Selain itu buat teman-teman yang biasanya juga dari Jalan Waru arah Surabaya ya, dari arah Surabaya nanti nggak boleh putar balik itu tadi ya. Terus ini teman-teman terowongan Cito. Nah terowongan Cito itu kan di Cito kan sebelah selatannya itu kan ada kayak terowongan gitu ya teman-teman. Nah itu untuk kendaraan roda 4 atau lebih itu nanti udah nggak bisa belok kiri. Mohon maaf kok nggak bisa melewati terowongan teman-teman, kecuali sepeda motor masih boleh melewati terowongan untuk tembus ke terowongan Cito ya, itu masih boleh. Untuk mobil yang terus mobil juga misalkan teman-teman lagi ke Cito lah, teman-teman itu udah nggak bisa langsung motong ke kanan, itu nggak bisa teman-teman, jadi harus belok kiri, nanti putarnya itu di Taman Pelangi mungkin, kurang lebih seperti itu. Jadi itu teman-teman ya 3 poin ya, yang 3 jalan yang menjadi arus rekayasa lalu lintas selama hampir 20 hari dan dimulai dari besok teman-teman. Sekarang saya akan sedikit jelaskan dampaknya ya, menurut analisa saya aja sih ya, sepengalaman saya lewat sana. Yang pertama, poin pertama dari saya itu di Jalan Lejen Sutoyo atau dari arah Medaeng yang mau ke Layang Waru yang dijadikan one way. Sebenarnya kalau sepengalaman saya itu yang sering bikin macet itu sebenarnya kendaraan yang tiba-tiba berhenti untuk turunkan penumpang. Terus juga bis yang sering kali tiba-tiba itu di pinggir jalan terus tiba-tiba suka nurunin penumpang. Terus yang paling bikin macet biasanya itu malah di pom bensin Bungerase itu teman-teman. Ini karena pengalaman saya sendiri ya. Karena kalau di pom bensin Bungerase itu nggak cuma orang yang beli BBM, tapi juga orang yang kayak nunggu, kadang juga ada bis yang nunggu penumpang itu di sana teman-teman. Lah itu kadang-kadang itu justru bikin macet gitu loh. Itu untuk jadi kalau menurut saya mungkin kebijakan one way di Lejen Sutoyo ini akan bisa, tetap saya akan dukung, cuman juga butuh support, dukungan dari petugas terkait teman-teman untuk bisa menjalankan ya, supaya tidak ada kendaraan-kendaraan yang berhenti dan menurunkan penumpang sembarangan. Terus juga benar-benar lalu lintasnya itu ditata gitu loh teman-teman. Untuk poin kedua, nah di Jalan Lejen Sutoyo tadi kan dijadikan one way ya. Yang paling berdampak itu sebenarnya buat teman-teman yang mau masuk Bungur itu cuman bisa lewat taman berarti teman-teman. Misalkan nih teman-teman mau jemput berarti kan pakai mobil gitu ya, atau pakai motor. Nah itu biasanya kan kalau saya sendiri ya, biasanya sukanya saya itu saya dari Surabaya menuju ke Waru, habis itu di bawah flyover Waru saya langsung putar balik. Nah putar balik biasanya saya langsung motong masuk ke gang kecil yang di Bungerase dalam situ teman-teman. Nah itu kan untuk motor kan bisa, walaupun memang mobil nggak boleh ya, mobil nggak boleh, karena saya biasanya nganter kan pakai motor. Nah itu pakai
motor itu saya bisa lewat situ. Nah sekarang itu nggak bisa, otomatis saya tuh harus ke Jalan Raya Taman dulu teman-teman, dari Bundaran Waru ke Jalan Raya Taman. Nah yang jadi masalah itu nanti akan feeling saya kalau orang-orang yang nggak tahu itu nanti bisa bikin macet teman-teman gitu loh. Contohnya ya, kalau misalkan saya dari Surabaya, terus saya ternyata nggak tahu nih, udah nggak boleh putar balik di bawah flyover Waru, semuanya harus lewat ini teman-teman, Raya Taman. Ya udah saya putar balik di flyover Aloha. Setelah di flyover Aloha saya nurunkan teman saya atau saudara saya yang ke Bungurasi, itu saya turunkan di pintu keluar bus. Yang mana pintu keluar bus itu masih di area Jalan Raya Waru teman-teman. Nah teman-teman tahu kan itu ya, di depannya stasiun Waru itu biasanya bis kan keluar dari situ. Ya udah saya turunkan aja di sana. Ya ini bisa jadi orang-orang juga berpikiran sama seperti yang saya lakukan barusan. Otomatis kalau misalkan banyak orang yang nurunin di depannya stasiun Waru atau di seberangnya stasiun Waru, di depannya pintu keluar bus, otomatis nanti yang di Jalan Raya Waru sampai ke flyover Aloha nanti bisa macet terus teman-teman itu, karena banyak yang nurunkan penumpang lewat sana karena minimnya informasi. Sementara satu sisi kalau misalkan kita harus muter ke Raya Taman kejauhan teman-teman. Nah ini mudah-mudahan ada solusi ya dari petugas terkait ya, atau mungkin ada petugas juga yang bisa membantu gitu loh teman-teman, menertibkan mungkin ya supaya tidak terjadi kemacetan. Nah poin terakhir teman-teman, ya jarak ya teman-teman ya, dan jarak dari putar baliknya itu nanti jadi kejauhan, dan mudah-mudahan ya pokoknya supaya nggak terjadi kemacetan juga, silahkan teman-teman yang punya saudara, punya keluarga, yang punya teman yang memang sering sekali lewat Jalan Lejen Sutoyo, sering sekali lewat Waru, lewat taman, mungkin ya mohon di share video ini teman-teman, penjelasan dari saya ini ke teman-teman saudara terdekat dan lain-lain supaya nggak terjadi kemacetan teman-teman sampai tanggal 8 nanti. Mudah-mudahan ya kita tentu mendukung ya, ini langkah bagus dari petugas Satlantas. Mudah-mudahan ini juga bisa mengurai kemacetan dan bisa secara kondusif lah arus lalu lintas mudik ini. Mungkin itu aja dulu sih teman-teman diskusi saya juga. Mohon buat teman-teman misalkan ya ada pendapat, ada masukan, atau mungkin nanti titik macetnya bakal di sini pindah ke sini, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman, supaya ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga buat petugas. Kita terima saran dan pendapat teman-teman. Jadi intinya teman-teman, di video ini Medaeng Bungur itu ke flyover Waru itu jadi one way teman-teman, dan harus putar ke Bundaran Waru. Jadi salah satu titik macetnya nanti bisa jadi pindah ke Bundaran Waru teman-teman. Orang-orang mau arah masuk Bungur atau Taman itu kan nanti bakal lebih rame gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu teman-teman mendapatkan informasi tambahan yang bisa berguna ya bagi teman-teman juga. Jadi jangan lupa untuk share video ini, klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Saya akhiri videonya sampai di sini teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.